Baik, selamat siang buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan presentasi hasil pengerjaan ujian akhir semester saya, dan video ini saya buat sebagai syarat untuk melengkapi atau memenuhi persyaratan dari ujian akhir semester. Nah, sebelum itu saya perkenalkan diri dulu dan mata kuliah yang akan saya presentasi. Oke, perkenalkan, nama saya Ronald Tobias Songyanan, nomor induk mahasiswa 230101020134. Jadi ini pada mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi, syarat untuk ujian akhir semester atau UAS. Jadi kita mulai langsung saja. Oke, seperti ini. Jadi pada ujian kali ini itu ada salah satu macam narasi singkat. Jadi salah satu perusahaan akan mengimplementasi sistem manajemen inventaris baru untuk meningkatkan efisiensi operasional sebagai bagian dari proses pengujian dan implementasi. Pertimbangkan berbagai aspek, kualitas sistem, dan strategi maintenance. Nah, itu narasi singkat. Dan pertanyaan pertama, bagaimana Anda akan menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian? Jadi, sebenarnya sebelum fase pengujian itu tentunya saya ada melakukan testing dasar dulu ya, sebelum nanti rilis, dan saya harus menguji dulu fase pengujiannya. Jadi yang pertama itu unit testing. Jadi unit testing ini adalah salah satu jenis penguji yang berfokus pada pengujian unit-unit terkecil dalam sebuah sistem yang mencakup pengujian function, metode, dan kelas. Jadi pengujian ini seperti menu-menu, terus metode dalam menunya apa, terus kelasnya bagaimana, berfungsinya gimana. Nah, ini dari unit testing ini kita biasa melakukan tahap awal pengujian. Setelah itu kita akan masuk ke sistem testing. Ya, tahap pengujian dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk menguji fungsi lengkap dari suatu sistem secara keseluruhan. Pengujian ini biasanya dilakukan dengan mensimulasikan kondisi nyata yang akan dialami perangkat lunak saat digunakan oleh pengguna. Jadi, eh, tahap kedua ini di mana kita melakukan pengujian, jadi macam duplikat gitu. Jadi sistem yang kita akan pakai seperti itu nanti yang akan dirilis gitu. Jadi tahap pertama itu kita lebih ke programmernya, penggunaan functionnya, untuk metode, kelas, untuk perintah-perintahnya. Sedangkan kedua, ketika aplikasi ini sudah tampil, sudah oke, dan kita tahap sebelum rilis, kita uji dulu pakai menggunakan aplikasi yang uji itu, bagaimana semua berfungsi dengan baik atau tidak. Tentunya pengujian itu, kita proses pengujian semua sistem itu berdasarkan data yang apa yang kita butuhkan, contoh berapa banyak data, kita memastikan bahwa semua itu berfungsi dengan baik. Yang ketiga atau tahap terakhir itu accepting testing dari pengujian software sebelumnya akhir dirilis atau diperbarui. Accepted testing memiliki kaitannya dengan erat dengan kebutuhan software atau aplikasi. Persyaratan syarat tahap bisnis yang dilakukan demi menentukan apakah sebuah sistem sudah cukup atau kemampuan dari kriteria desain awal. Jadi pada tahap accepting testing ini di mana tahap semua sudah diuji, sudah memastikan, dan semua sudah oke lah, sesuai dengan apa yang dibuat sesuai pada perjanjian pembuatan aplikasi. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 soalnya, gambarkan 2 skenario uji coba yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem manajemen inventari. Jadi sebelumnya, ini dia ya. Jadi sebelumnya kita ada gambar di sini model siklus ya. Jadi skenario. Jadi skenario yang seperti jadi uji coba yang mungkin dihadapi implementasi sistem manajemen inventaris. Jadi di sini saya menunjukkan model siklus hidup software ya.
Jadi sebenarnya model siklus hidup software juga bisa masuk dalam skenario yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem inventaris. Di mana sebelum sini tentu kita harus adanya analisa ya, analisa untuk menguji sebuah sistem yang akan diimplementasi. Nah, ketika kita melakukan analisa setelah itu, apa saja nih kekurangan dari sistem yang akan diuji coba. Setelah ada kekurangan, kita lakukan desain lagi. Desain dalam arti gini, kita memperbarui jika ada yang kurang, kita mau tambah, misalnya tambah menu baru, kita harus desain baru dengan desain database, mulai dari codingnya juga kita harus desain. Setelah itu, kita testing implementasi lagi. Ketika semua sudah berjalan dengan baik, kita akan masuk ke debugging test. Setelah itu, kita akan rilis dan masuk dalam tahap perawatan. Nah, ini dia sistem siklus. Ada siklus masa lalu ini ketika sistem didesain, dibuat, dites, ketika ada perubahan atau ada masukan lagi, ketika itu kita upgrade ke sistem masa sekarang. Jadi, maksudnya dari analis, implementasi, perawatan, kita padukan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Identifikasi dua jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kinerja sistem. Jadi di sini untuk mengidentifikasi, pertama dengan berdasarkan pada fungsi yang spesifikasi dari produk, tes pada dilakukan dengan mendemonstrasi setiap fungsi beroperasi secara penuh sesuai dengan yang diharapkan. Dan sementara itu pada saat yang bersamaan dilakukan pencarian error pada setiap fungsi. Jadi kita mengidentifikasinya, kita harus melakukan langsung kita uji coba agar kita tahu kekurangannya di mana untuk dibenahi. Oke, yang kedua, dengan mengetahui operasi internal dari produk, tes dapat dilakukan untuk memastikan semua komponen berjalan sebagaimana mestinya. Tes internal berlaku berdasarkan pada spesifikasi dan semua komponen internal yang telah cukup diperiksa. Jadi kita tuh harus melakukan pengecekan secara detail baik dari internalnya, spesifikasi, berdasarkan dengan kontrak yang ada ketika kita melakukan tanda tangan dengan si pihak vendor untuk sebuah aplikasi yang akan kita buat. Jadi kita memastikan dulu semua berfungsi dengan baik dan kedepannya bagaimana. Oke. 4. Apa perbedaan antara maintenance primitif dan korektif dalam konteks sistem manajemen inventaris tersebut? Jadi sebenarnya kembali lagi kepada pengertiannya. Sebenarnya pada perbedaannya antara maintenance primitif dan korektif adalah maintenance adalah tipe maintenance yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan fatal pada peralatan ataupun aset. Biasanya dilakukan secara berkala baik setiap minggu, bulan. Jadwal dari primitive maintenance sendiri dapat menyesuaikan dengan jenis aset yang dimiliki dan kebijakan setiap perusahaan. Sedangkan pengertian corrective maintenance, kegiatan perbaikan suatu aset yang dilakukan pada saat mengalami kerusakan. Ada beberapa hal yang dilakukan pada saat corrective maintenance, yaitu mengganti suku cadang, memperbaiki kerusakan, dan melakukan penyesuaian. Jadi sebenarnya perbedaan kedua ini sangat jelas dari pengertiannya. Dan pada sistem manajemen inventaris tentunya seperti kalau dari sisi primitive maintenance itu lebih ke hal-hal yang sudah terjadwalkan atau rutinitas. Contohnya seperti backup database setiap minggu, setiap hari, setiap bulan, bahkan backup database tahunan. Terus setiap berapa bulan kita
testing virus agar aplikasi ini berjalan dengan lancar. Sedangkan kalau untuk korektif, sebenarnya korektif ini lebih ke on case. Jadi ketika ada case langsung dikoreksi. Contohnya misalnya tidak bisa upload gambar. Ketika kita tidak bisa upload gambar muncul error, nah langsung kita lakukan korektif. Jadi koreksi, perbaiki langsung. Jadi korektif ini lebih ke on case. On case. Kalau misalnya ke perangkat keras, misalnya contohnya kita PC rusak, misalnya motherboardnya rusak, kita langsung ganti motherboardnya hari itu. Kalau misalnya primitive maintenance kan statusnya tuh seperti barangnya baik, tapi kita lakukan maintenance misalnya berkala selama 3 bulan, kita memastikan semua fungsi-fungsi dari komponen-komponennya berjalan dengan baik. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaan nomor 5. Misalkan ada penurunan performa sistem setelah beberapa bulan penggunaan, jelaskan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Baik. Jadi menurut saya langkah-langkah yang saya ambil ketika mengalami seperti itu, yang pertama, saya analisa masalah. Pada tahap ini sistem yang digunakan untuk mengalami penurunan maka tentunya saya akan melakukan analisa terkait masalah sehingga saya menemukan akar permasalahan tersebut untuk memastikan akan langkah selanjutnya yang saya ambil. Tentu saja ketika saya membutuhkan sebuah analisa yang tepat biar lebih mempermudah pihak vendor atau pihak IT yang menghandle-nya. Oke, yang kedua, memulihkan kinerja sistem dengan menemukan dan memperbaiki masalah. Proses ini berfungsi untuk mengembalikan kinerja sistem atau perangkat ke keadaan normal, memastikan bahwa semua berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika saya sudah menganalisa masalah, saya memulihkan atau membenahi agar masalah itu selesai. Yang ketiga, mencegah gangguan lebih lanjut. Jadi saya akan setelah melakukan pemulihan, saya akan melakukan planning lain, yaitu mencegah. Jadi saya harus punya planning ke depan. Melalui proses pemindahan masalah ini, masalah dapat diatasi sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar atau merusak, sehingga mencegah terjadinya downtime atau kerusakan sistem yang lebih parah. Jadi saya ada punya planning juga, ketika saya sudah memperbaikinya, saya juga harus punya planning bagaimana mencegah ketika ke depan akan terjadi lagi, bagaimana planning saya untuk jauh lebih baik lagi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memastikan semua komponen berjalan dengan baik, sehingga membantu menjaga efisiensi, mengurangi waktu henti, dan memaksimalkan produktif. Nah, ketika ketiganya sudah dilakukan, maka keempat, kita menjaga efisiensi kerja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Bagaimana Anda akan memastikan sistem manajemen berjalan dengan baik, termasuk rencana darurat yang jika terjadi kegagalan? Nah, untuk pertanyaan 6, untuk memastikan sistem manajemen berjalan dengan baik, maka tentunya adanya jadwal pengecekan baik per hari, per minggu, bahkan per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta perawatan berkala baik dari sisi software, hardware, internet, jika sistem dibangun menggunakan internet dan juga termasuk backup semua database dan serta source penting dari sistem yang dibangun. Dalam hal ini tentu untuk mencegah planning B ketika sistem yang mengalami kegagalan. Nah, jadi tentu saja ketika kita mempunyai aplikasi khususnya pada manajemen inventaris, tentunya saja ada planning A, planning B, dan apa yang kita pikirkan ketika suatu ketika ada kegagalan darurat. Nah, untuk manajemen sistem inventaris tentunya pasti berkaitan dengan software, tentunya hal sensitif yang kita lakukan harus adalah backup database dan backup library-nya. Di mana ketika sistem down, kita bisa restore ulang ke PC baru atau ke tempat yang baru dengan kondisi database yang sama, dengan kondisi pemulihan yang sama seperti ketika kita rusak. Ketika mengalami masalah atau gagal. Jadi kita tidak perlu mengulang dari awal, tetapi kita restore pada saat
di mana errornya. Oke, pertanyaan 7. Bagaimana Anda dapat mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir untuk memperbaiki meningkatkan sistem? Jadi jawaban saya untuk sistem yang dibangun menggunakan real-time cache, di mana ketika kita dapat mendapatkan feedback dari user ketika ada kendala atau error pada saat user komplain, sehingga ini menjadi tolak ukur antara user dan pembuat aplikasi agar dapat dibenahi ke depannya, sehingga ke depannya sistem yang dapat di-upgrade untuk menjadi lebih baik dan komplit. Jadi tentunya kalau kita sebagai programmer menjadi umpan balik kita sebenarnya on cache ya, berdasarkan on cache. Contohnya tombol ini nggak bisa ditekan mas, error. Nah, jadi ketika kita mendapat feedback dari user, misalnya mas bagaimana kalau kita mempermudah seperti ini? Nah, kita mendapat feedback dari masukan juga dari user ketika kita mau menggunakan. Jadi ada timbal balik antara kita, komunikasi dua arah, di mana untuk mencapai suatu tujuan lebih efektif dan lebih efisien tentunya, dan juga menunjang dan mensupport karyawan untuk bekerja lebih maksimal dan mendapat hasil efisiensi bagi suatu perusahaan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan penyebutan kata-kata mohon dimaafkan, kiranya semua yang saya berbagi bisa menjadi berkah bahkan bertambah ilmu bagi teman-teman yang menonton. Jika ada yang kurang, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Terima kasih.